Kalau ada satu dewa yang ahli bikin kekacauan tapi tetap karismatik, jawabannya cuma satu, Loki. Dewa satu ini licik, cerdik, dan selalu punya cara buat bikin heboh, entah demi keuntungan pribadi atau sekadar cari hiburan. Kadang dia bantu para dewa, kadang juga bikin mereka pusing tujuh keliling. Tapi dibalik segala tingkahnya yang ngeselin, Loki punya peran besar dalam mitologi Nordik. Siapa sebenarnya Loki? Dan kenapa dia jadi sosok yang begitu ikonik? Yuk, kita selami kisahnya. Loki bukanlah dewa Asgardian murni. Dia berasal dari bangsa Jotun atau raksasa dan merupakan anak dari Farbauti dan Laufey. Tapi anehnya, dia malah lebih dekat dengan para dewa Asgard dan dianggap bagian dari mereka. Dia sering nongkrong bareng Odin, Thor, dan para dewa lainnya. Walaupun hubungannya sama mereka naik turun kayak roller coaster. Loki bukan dewa perang seperti Thor atau Odin, bukan juga dewa kebijaksanaan seperti Tyr atau Baldur. Kekuatan utamanya, kecerdikan, kemampuan berubah bentuk, dan lidah manis yang bisa ngeyakinin siapapun. Singkatnya, dia lebih banyak pakai otak daripada otot. Mau dibilang teman? Bisa. Mau dibilang musuh? Bisa juga. Loki itu kayak bunglon, kadang sekutu, kadang pengkhianat, tergantung suasana hati. Dia sering bantu para dewa keluar dari masalah, meskipun masalahnya sering dia sendiri yang bikin. Ada beberapa sifat khas Loki diantaranya, licik manipulatif. Loki jago banget ngerayu dan ngeyakinin orang buat ikut rencananya. Loki juga dikenal pintar kreatif yang selalu punya solusi unik buat tiap masalah, meskipun kadang solusinya bikin masalah baru. Yang kadang bikin kesel Loki orangnya iseng jahil suka ngeprank dewa lain, dan sering kelewatan. Gak salah jika Loki juga bikin bingung apakah ia setia atau pengkhianat? Karena sulit ditebak. Kadang bantu, kadang nusuk dari belakang. Salah satu aksi jahil Loki yang paling terkenal adalah saat dia memotong rambut emas Sif, istri Thor, saat dia tidur. Begitu Thor tahu, dia langsung murka dan hampir menghabisi Loki. Tapi Loki bukan Loki kalau nggak punya cara buat lolos. Dia buru-buru pergi ke kurcaci Svartalfheim, makhluk pengrajin terbaik, dan membujuk mereka buat bikin barang-barang ajaib. Hasilnya, dia berhasil membawa beberapa benda legendaris, termasuk Mjolnir, palu ikonik Thor. Jadi, gara-gara isengnya Loki, Thor malah dapat senjata terkuat dalam mitologi Nordik. Baldur, anak Odin, adalah dewa yang paling dicintai. Tapi ada ramalan kalau dia bakal mati muda. Demi melindungi putranya, Frigg, ibunya Baldur meminta semua benda di dunia untuk bersumpah tidak akan melukainya. Semua setuju, kecuali satu, Mistletoe. Loki, yang selalu mencari celah buat bikin onar, melihat ini sebagai kesempatan emas. Dia membuat tombak kecil dari Mistletoe dan diam-diam membujuk Hoder saudara Baldur yang buta buat melemparkannya ke Baldur. Hasilnya, Baldur mati di tangan saudaranya sendiri. Kematiannya membuat para dewa murka, dan sejak saat itu, Loki jadi buronan di Asgard. Setelah aksi kejinya, Loki mencoba kabur dan bersembunyi di pegunungan, tapi akhirnya tertangkap. Para dewa, yang sudah kehilangan kesabaran, memberikan hukuman yang mengerikan. Mereka mengikat Loki di atas batu, dan di atas kepalanya digantungkan ular raksasa yang meneteskan racun langsung ke wajahnya. Istrinya, Sigyn, setia menemaninya dan berusaha menampung racun dengan mangkuk. Tapi setiap kali mangkuknya penuh dan harus dikosongkan, racun tetap jatuh ke wajah Loki, membuatnya menggeliat kesakitan, yang katanya menyebabkan gempa bumi di dunia manusia. Loki akan tetap terikat di sana, sampai Ragnarok tiba. Ragnarok adalah hari kehancuran para dewa, dan Loki punya peran besar dalam kehancuran itu. Begitu Ragnarok tiba, Loki akhirnya bebas dan langsung bergabung dengan pasukan musuh para dewa, termasuk Fenrir, serigala raksasa yang adalah anaknya sendiri. Dalam pertempuran epik itu, Loki bertarung melawan Heimdall, penjaga Bifrost. Duel mereka begitu dahsyat, dan pada akhirnya, keduanya saling membunuh. Loki tewas, tapi seperti biasa, dia memastikan kepergiannya penuh kekacauan. Loki bukan sosok yang bisa dimasukkan ke dalam kategori baik atau jahat. Dia ada di antara dua dunia, bukan sepenuhnya dewa, tapi juga bukan sepenuhnya musuh mereka. Dia adalah simbol ketidakterdugaan, perubahan, dan keseimbangan antara keteraturan dan kekacauan. Tanpa Loki, mitologi Nordik bakal terasa datar. Dia adalah elemen yang membuat kisah para dewa jadi lebih seru, penuh konflik, dan penuh kejutan. Meskipun sering dianggap sebagai biang kerok, pada akhirnya, Loki tetap bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Itulah Loki, sosok yang licik,
cerdas, sulit diprediksi, dan selalu berhasil mencuri perhatian di setiap kisahnya.